Oke teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah rangkaian microcontroller yang dapat terhubung dengan printer, dan kita akan program agar bisa berfungsi layaknya seperti mesin pencetak karcis antrean. Jadi dengan menekan tombol saja kita bisa mencetak karcis antrean yang bisa digunakan mungkin di perusahaan, di kantor-kantor sebagai nomor urut antrean. Jadi ada beberapa tombol yang bisa kalian gunakan. Tombol untuk pencetak karcisnya, tombol untuk reset, atau mungkin tombol untuk mengurangi angka karcis antreannya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita pantau di channel YouTube ini. Oke, untuk membuat rangkaian seperti tadi, kalian harus menyiapkan beberapa komponen atau alat yang kita akan rangkai di video ini untuk dapat membuat alat seperti yang ditunjukkan di video tadi. Nah, salah satu alat tersebut adalah microcontroller. Jadi kalian bisa menggunakan microcontroller apapun. Tapi di sini saya memiliki sebuah produk yang kalian bisa gunakan juga. Mungkin kalian bisa beli untuk membuat project apapun. Produk ini adalah Minimum System ATmega 328 yang saya sudah bootloader dengan menggunakan bootloader Arduino Uno. Jadi alat ini bisa kita sebut sebagai Arduino Uno buatan dwiarsana.com. Nah, selain itu juga kalian harus menyiapkan printer thermalnya. Jadi printer apa yang bisa kita gunakan di sini? Kita bisa menggunakan printer thermal apapun, yang jelas harus ada komunikasi serialnya. Jadi dengan komunikasi serial kita bisa menghubungkan antara microcontroller ke printer thermalnya. Lalu selanjutnya adalah modul RTC, yang dimana modul ini berguna untuk menyimpan data waktu. Jadi tanggal, hari, dan waktu disimpan di IC yang namanya IC RTC, Real Time Clock. Kalian bisa menggunakan tipe RTC apapun, DS1307 atau 3231. Lalu kita membutuhkan 3 buah tombol dan beberapa kabel jumper. Ingat, dalam merangkai alat ini, kita membutuhkan sebuah catu daya yang memiliki ampere khusus agar printer thermal dapat bekerja memanaskan kertas thermalnya gitu. Jadi kalau arus pada catu daya atau adaptor itu kurang, maka tampilan kertas akan menjadi putus-putus atau nggak bagus gitu ya. Nah, setelah komponennya lengkap, sekarang kita akan mulai untuk merangkai kabel dari printer ke microcontroller dan juga modul RTC serta tombol-tombolnya. Oke, langsung aja kita lihat di meja kerja kita. Oke, untuk pertama-tama kalian harus menghubungkan dulu kabel dari modul-modul yang kita punya ya. Jadi modul RTC harus kita hubungkan kabel dulu. Lalu untuk printer thermalnya kita hubungkan kabel dulu. Dan juga tombolnya itu kita hubungkan kabel biar bisa nanti kita rangkai langsung ke minimum system atau rangkaian microcontroller ini. Jadi pertama, kabel yang kita butuhkan adalah 4 buah. Di sini kalian bisa perhatikan ada tulisan SDA, SCL, VCC, dan GND pada board RTC-nya nih. Jadi kita sambungkan aja dulu kabelnya. Oke, sudah terhubung, dan tombolnya masing-masing memiliki 2 kaki. Jadi kita perlu 2 kali 3, jadi 6 buah kabel. Hubungkan juga ke semua tombolnya. Dan untuk printer thermalnya, jadi kabelnya yang terhubung tuh hanya bagian kabel power dan juga kabel komunikasi serialnya. Kelihatan ya. Jadi kabel power dan juga kabel komunikasi serial bagian TTL. Jadi bukan di bagian RS232, tapi TTL. Nah, perlu diketahui di sini, kalau kalian lihat ada banyak warna kabel di bagian konektor TTL. Kalau di bagian power sudah jelas kabel merah itu adalah positif dan kabel hitam itu adalah negatif. Tapi kalau di bagian TTL tentunya kalian akan mungkin sedikit bingung. Tapi di sini saya akan jelaskan, warna hitam itu adalah ground, lalu merah itu adalah VCC atau 5 volt, lalu kuning dan hijau itu adalah RxTx, lalu biru ini tidak dipakai. Jadi kalian bisa mengabaikan kabel warna biru atau kalian bisa potong aja
jika kalian memang nggak mau nanti terlalu ribet banyak kabel yang nganggur gitu ya. Kita akan langsung aja hubungkan ke microcontroller duiarsana.com ini. Modul RTC, VCC dan negatifnya dipasang dulu. Jadi ground saya pasangkan di ground. Di sini sudah ada tulisannya ya. GND 5 volt gitu. Kita langsung hubungkan aja. Lalu untuk SDA SCL-nya kita akan hubungkan di bagian analog 5 dan analog 4. Jadi di sini ada tulisan A4 dan A5, kalian bisa hubungkan di pin sana. Jadi biar kalian tahu, pin SCL dihubungkan ke A5, lalu pin SDA dihubungkan ke A4. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan hubungkan tombol. Jadi ada 3 tombol ya. Salah satu kakinya itu dihubungkan ke ground. Jadi kita siapkan dulu tombolnya. Satu kabel kita hubungkan ke ground atau negatif. Jadi saya ambil aja 3 tombolnya. Dan karena negatif di sini habis, saya ambil negatif di tempat lain. Kayak gini. Lalu kabel lagi satunya kita hubungkan ke pin digital, terserah di mana aja. Yang penting pin digital atau huruf D di depan angka seperti yang sudah tertulis di PCB. Saya akan urutkan saja D12, D11, dan D10 biar nggak bingung nanti. Di printernya saya akan hubungkan kabel warna hijau, RX-nya ya, hijau dan kuning. Saya urutkan di pin 6 dan 7. Oke. Di 6 dan 7 aja. Jadi di pin 6 dan 7 seperti ini. Lalu untuk kabel merah saya hubungkan ke 5 volt, lalu kabel hitam saya hubungkan ke negatif lagi atau ground. Sudah. Dan untuk kabel powernya saya akan hubungkan nanti ke adaptor 5 volt 2 ampere. Oh iya, untuk pemasangan kertasnya, jadi cara membukanya adalah dengan beginiin ya. Lalu kalian beli kertas thermal namanya. Jadi kertas biasa nggak bisa, harus kertas thermal. Dan masukkan seperti ini. Lalu keluarkan sedikit, jepit, dan kita robek. Seperti itu. Lalu kita akan mulai ke bagian codingnya. Oke, di bagian coding ini kalian harus menginstal dulu beberapa library yang digunakan seperti PString, Arduino, Adafruit Thermal, Wire, dan RTC Library. Jadi RTC Library ini adalah library untuk modul RTC-nya. Jadi di sini pertama saya menggunakan objek dengan nama RTC. Jadi contoh dari pembuatan objek atau bagaimana memanggil dan menulis RTC, kalian bisa buka di example code dari library RTC-nya. Lalu software serial untuk menciptakan port serial secara software di pin 7 dan 6. Lalu dengan itu kita bisa membuat komunikasi serial. Lalu untuk komunikasi thermal printer yang dibuat oleh library Adafruit ini, Adafruit Thermal membuat sebuah objek printer yang berkomunikasi pada pin yang disebutkan oleh MySerial. Jadi MySerial pinnya apa, RX-nya, TX-nya, pinnya apa. Gitu. Jadi ini dia, saling keterkaitan. Gitu. Sebenarnya bisa aja kita di sini tulis 6, itu bisa aja. Tapi mungkin biar lebih terstruktur gitu ya. Lalu buat beberapa variabel, di sini ada beberapa variabel yang akan kita gunakan. Tapi saya nggak bahas di sana, kita akan bahas ke bawahnya lagi. Jadi coding di sini kita aktifkan komunikasi wire untuk RTC-nya. Jadi mulai RTC, jika RTC tidak bekerja, maka ambillah data waktu dan tanggal dari data di mana kita mengcompile coding tersebut. Itu arti coding ini. Jadi kita belum membuat coding untuk mengset tanggal, saya mengambil data tanggal dari saat kita compile saja. Tapi kalau sudah RTC-nya jalan, coding ini akan diabaikan. Gitu. Jadi untuk tombolnya, kita menggunakan 3 tombol. Semua saya pull up,
karena kita tidak menggunakan resistor, jadi kita menggunakan resistor pull up secara internal. Lalu ini pin 7 ya, sorry ini nggak kepake ya. Dan selanjutnya my serial begin menggunakan baud rate 9600. Jadi printer yang kita gunakan baud rate-nya harus kita tahu. Di sini printer saya kebetulan menggunakan baud rate 9600. Lalu printer.begin untuk mengaktifkan komunikasi printernya. Nah, di sini sangat simpel sekali. Jadi kita hanya perlu membuat coding membaca tombol. Jadi saya membuat sebuah variabel untuk menampung data pembacaan digital tombol ya. Lalu di sini ada coding, jika nilai dari button state itu false, ini ada false, tanda tidak gitu ya, not, maka itu artinya saat tombol tidak ditekan itu kondisinya high, dan saat tombol ditekan maka kondisinya false atau ke ground gitu ya. Jadi jika tombol ditekan maka bangunkan printer, jadi perintahnya bangunkan printer, lalu set printer secara default, lalu variabel hitung, yang dimana variabel hitung ini adalah variabel menyimpan nomor urut antrian ditambah 1 lalu disimpan kembali ke variabel hitung. Oke. Lalu kita siapkan buffer, variabel buffer untuk menampung huruf-huruf angka-angka yang akan kita yang akan kita cetak dengan library pastring. Jadi library pastring ini saya gunakan untuk menggabungkan beberapa kata, kalimat atau huruf ya. Jadi pertama, jika hitung kurang dari 100 maka STR akan ngeprint 0. Kalau kurang dari 10 maka juga ngeprint 0. Jadi ini maksudnya adalah kalau nomor urutnya itu kurang dari 10, kurang dari 100, maka dia harus mencetak karakter 0 di depannya gitu. Lalu di bawah sini ini adalah coding untuk printernya. Kalian lihat dari kata di depannya printer bold on. Jadi tebalkan huruf. Lalu justify C yang artinya center ya. Lalu printer set size itu adalah perintah untuk mengatur ukuran huruf. Jadi M di sini saya menggunakan M untuk medium. Jadi printer print ln adalah perintah untuk mengeprint karakter nomor antrian. Jadi pertama itu adalah nomor antrian, lalu lagi saya set ukurannya lebih besar, lalu print karakter yang ada di STR yang tadi kita print itu ya. Jadi karakter 0000, lalu str.print hitung angka terakhir, angka yang dihitung, angka yang ada di variabel hitung itu maksudnya. Lalu untuk di pencetakan tanggalnya sama juga, jadi kita pakai str lagi untuk menggabungkan tanggal, lalu strip bulan, lalu strip tahun, dan juga seterusnya untuk ke jamnya. Lalu selanjutnya saya cetak karakter dibuat oleh dwiarsana.com dengan cara printer.println dibuat oleh dwiarsana.com. Lalu printer.fit itu maksudnya saya memberikan spasi sebanyak 6 step gitu ya, agar kertasnya pada saat disobek tidak kena tulisan dibuat oleh dwiarsana.com. Lalu slip, dan ya mungkin mau buat terbangun lagi bisa printernya, maksudnya siap untuk mengeprint gitu ya. Begitu juga untuk tombol 2 dan tombol 3. Di tombol 3 adalah tombol untuk reset, di mana bilangan hitung saya akan isi dengan angka 0 seperti ini. Lalu kalian compile dan kalian coba upload menggunakan kabel USB. Lalu kita hubungkan kabel powernya ke ke adaptor 5 volt, dan
saat kita memencet tombol ini, maka karcis akan tercetak seperti ini. Pencet lagi. Jadi kecepatan print dari printer yang kalian gunakan tergantung dari merek, jenis, tipe, ya. Jadi kita sudah bisa membuat sebuah printer antrean hanya dengan coding yang simple sekali dan perangkat yang sederhana ini. Jadi untuk ngeresetnya kita pakai tombol yang ini terakhir ya. Printer di reset, maka saat kita memencet tombol yang pertama, perhitungan akan mulai lagi dari 1. Oke. Nah teman-teman, itu dia tadi adalah tutorial kita bagaimana membuat sebuah rangkaian untuk dapat mencetak karcis antrian dengan sangat sederhana. Jadi dengan alat yang sederhana ini, kita sudah bisa membuat sebuah project yang mungkin skalanya seperti project yang bisa kita terapkan di industri gitu ya. Jadi tapi dengan rangkaian yang sangat sederhana. Oke, untuk bahan-bahan yang ada di video ini kalian bisa pesan di nomor yang ada di keterangan video, dan juga untuk codingnya kalian bisa download secara gratis di keterangan video ini. Jangan lupa untuk download dan juga kalian lengkapi library-nya agar bisa coding yang kalian download itu bekerja dengan normal. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar kalian bisa mengikuti video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk share video ini. Mungkin ada teman kalian yang memerlukan project seperti ini. Atau kalian sendiri yang perlu, silakan aja download langsung codingnya. Download. Oke, sampai jumpa.